last minute. Gerindra ya? Iya. Saya hampir gak mengerti sekarang orang berpartai itu. Karena ada awalnya juga bukan Golkar kan? Bukan. Ada sebelumnya. Bapak nggak ngerti, biar saya jelasin, Pak. Ya, silakan. Jadi saya kira setiap warga negara itu loyalitas itu kepada negara, Pak. Partai politik itu ada sebuah sarana untuk kita maju. Bisa kita ambil contoh. Wali kota terkenal sepanjang sejarah New York itu Bloomberg itu dulu adalah sangat sepanjang umur dia ada Partai Republik. Ketika dia maju ke Demokrat, lalu dia 2 periode, lalu di Independen. Dia adalah satu-satu wali kota yang bisa mengamandemen sampai 3 periode. Dan ketika dari 911 dia lakukan sangat dengan baik. Jadi persoalan sekarang ya, adalah dia tidak pindah ke Republik. Ya, dia para independen. Independen ya, dari Demokrat. Tapi enggak dari ke Republik dulu. Republik dulu. Nah, jadi itu membuktikan sebetulnya tidak ada gunanya kita loyalitas kepada partai kalau kita tidak berguna untuk rakyat, Pak. Yang penting konstituen kita merestui kita atau tidak. Nah, saya mau mulai karir saya itu dari Partai PIB, dari Dr. Sarir. Sampai terakhir jadi sekjen. Kalau karena partai tidak bisa maju, masyarakat mengatakan gagal di Gubernur Babel karena dengan kasus DPT. Masyarakat mengatakan Bapak harus melakukan sesuatu di DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu Kada. Supaya apa? Supaya jangan yang berani curang yang menang gitu, Pak. Jangan sampai DPT jadi masalah. Lalu saya direstui, saya melamar ke Partai Golkar, waktu itu Pak Yusuf Kalla menerima saya. Sebetulnya dalam konsep Partai Golkar, beberapa kader untuk calon dimanapun bisa diterima. Hanya terakhir memang keluar peraturan organisasi, kami melanggar peraturan organisasi, maka sebaiknya kita harus secara tahu adab, etika, mengundurkan diri. Jadi itu, saya hubungan dengan Partai Golkar sangat baik, Pak. Itu yang terjadi, karena saya melanggar aturan organisasi, maka saya dengan jantan harus apa yang mengundurkan diri. mendorong Anda mencalonkan diri jadi gubernur? Itu kan jauh sekali ya dari pegang bupati, sekarang gubernur DKI lagi, gubernur yang paling. Nah, saya kira dalam sistem organisasi sangat wajar seorang manajer yang sukses di sebuah daerah kecil itu dipromosikan untuk daerah yang lebih besar. Anda berapa kali jadi bupati? Saya dulu adalah DPRD tingkat 2. Nggak jadi bupati berapa Satu kali saja, Pak. Kenapa nggak ada calonkan diri lagi atau ada kalah di yang kedua? Enggak, saya mengundurkan diri, mencalonkan diri jadi gubernur di Bangka Belitung. Oke. Nah, jadi di dalam sebuah organisasi sangat wajar seorang yang sukses di sebuah daerah kecil itu dipromosikan untuk naik tinggi. Misalnya contoh, Gubernur Arkansas, Bill Clinton yang sangat terkenal itu, dia hanya 1/50 dari sebuah presiden Amerika. Tapi dia sukses, dia dipromosikan. Tidak ada orang mengatakan kepada dia, Anda kok Gubernur Arkansas begitu kecil, kenapa berani jadi presiden? Saya tidak nyalakan itu, yang saya tanyakan apa yang memotivasi Anda untuk mencalonkan diri? Ya, motivasi saya jelas bahwa saya membutuhkan sebuah provinsi untuk menjadi etalase sebuah transformasi di Indonesia. Ketika semua orang saat ini persepsi rakyat tidak percaya kepada partai politik, tidak percaya kepada elit. Dan tiba-tiba orang selalu mengatakan kalau Anda tidak punya uang mahar, tidak bisa dicalonkan partai politik. Apalagi DKI. Di antara semua provinsi, yang paling mahal adalah DKI. Lalu bagaimana seorang Ahok dan seorang Mas Jokowi yang hartanya hanya belasan miliar bisa maju ke DKI. Nah, ternyata Partai Gerindra dan Partai PDIP menyadari 2014 harus membangkitkan kembali kepercayaan rakyat. Bahwa kalau Anda seorang birokrat yang jujur, Anda seorang politisi yang jujur, Anda bisa membuktikan karakter teruji, Anda bisa dipromosikan. Dan ini yang kita harapkan akan membuat transformasi di Indonesia di 2014. Ini soal mahar ini juga menarik. Yang saya tahu memang calon-calon itu bayar mahar ke partai politik yang mendukungnya. Makanya nggak tanggung-tanggung. Pulau Jawa ini tarifnya 300 miliar untuk jadi gubernur. Tunggu dulu. Anda saya dengar justru sebaliknya. Anda justru yang disiapkan uang oleh ketua peminanya Gerindra untuk maju jadi wagub. Nah, itu perlu saya ralat. Dalam undang-undang kita, tidak mungkin satu orang memberikan sumbangan di atas 50 juta. Satu perusahaan pun hanya boleh menyumbang 1 miliar. Itu kan aturannya. Iya.
Tapi faktanya Ya, begitu, Pak. Anda jangan pura-pura nggak tahu. Ini bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak. Bahwa yang nyumbang itu tidak sebanyak yang dalam aturan. Betul. Yang saya pertanyakan bukan itu, apa benar Anda disiapkan modal oleh Prabowo untuk menjadi calon gubernur? Itu tidak betul. Jadi beliau tidak mengatakan akan menyiapkan modal. Jadi ketika kami dipanggil, saya hanya mengatakan bahwa saya tidak punya uang yang cukup untuk bayar saksi pun. Karena itu saya tidak berani. Lalu beliau mengatakan partai akan mencari donatur untuk membiayai saudara. Yang penting komitmen saudara adalah bagaimana untuk sesegera mungkin persoalan di Jakarta ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan dapat menjadi contoh di 2014 bahwa kalau partai politik mendukung karakter yang teruji sebagai kepala daerah, maka daerahnya bisa diperbaiki. Berapa menurut Anda biaya untuk jadi gubernur di Jakarta? Kalau menurut hitungan kami, untuk sampai saksi, kami dua partai. Kami punya sedikit persoalan, ada dua partai. Kalau dari hitungan partai yang ada itu tidak lebih dari 5 miliar satu partai. Karena kami sudah putuskan tidak ada billboard. Mas Jokowi mengatakan kita tidak akan mengotori Jakarta, kita tidak akan pasang billboard, kita tidak akan lakukan iklan yang mahal, karena kami uang sangat terbatas. Jadi itu yang katakan. Jadi kira-kira 10 miliar. Kita berharap 10 miliar, tapi saya hitung-hitung, karena ada dua partai, mungkin bisa mendekati 20 miliar, Pak. 20 miliar? Iya. Menurut Anda cukup untuk bayar saksi itu? Cukup, Pak. Karena kita sudah hitung, kalau kita 15.000 sampai 30.000 saksi, kalau kita bayar dia dengan 200.000 saja dengan pelatihan itu hanya sekitar 6 miliar. Jadi sangat jelas hitungannya, asal tidak banyak iklan-iklan di TV, termasuk billboard-billboard. Kalau itu kita tidak lakukan, kita bisa mendapatkan angka seperti itu. Jadi Anda yakin menang dengan tanpa promosi yang begitu besar, tanpa... Apalagi nggak ada modal untuk serangan pajar itu kalau 20 miliar. Nah, pengalaman saya menjadi bupati, termasuk ikut Pilkada Bangka Belitung dan Mas Jokowi di Solo yang mendapat 91%, uang bukan segala-galanya untuk saat ini. Rakyat sedang mencari orang yang karakternya teruji. Seperti teori Abraham Lincoln mengatakan, kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Dan itu yang kami akan tawarkan pada rakyat. Kami adalah orang yang sudah pernah di kekuasaan dan duduk di kekuasaan. Kami mempunyai karakter yang teruji untuk tidak melakukan politik uang atau membodohi rakyat. Kalau itu berhasil, kami yakin kami menang. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Jokowi lembut sekali. Mengusir PKL pun pakai berbaik-baik. Makan dulu di sana, Pak. Sadikin nggak begitu. Anda, saya juga nggak yakin Anda berani tegas Sadikin tadi. Nah, Nanti ketika demo datang ke balai kota, ada berdua nanti lari semua. Saya tadi perlu menjelaskan soal amanah sebuah jabatan tadi. Mas Jokowi itu prinsip amanah menyelesaikan jabatan itu harus jelas. Apa gunanya seseorang menyelesaikan masa jabatan 5 tahun, tapi dia tidak memenuhi kesejahteraan rakyat, harapan rakyat. Obama pun meninggalkan senator, lalu jadi presiden. Jadi persoalan meninggalkan, kalau sampai ada orang tidak meninggalkan jabatannya, termasuk Bang Faisal juga, kalau sampai ada jadi gubernur dan tinggal jabatan, saya khawatir dia pasti pengangguran. Semua orang pasti banyak kerjaan kita. Hanya pengangguran yang jadi gubernur tidak meninggalkan jabatannya, untuk diralat yang tadi. Lalu mengenai Mas Jokowi, justru berlawanan dengan saya. Beliau tuh kelihatannya lembut, tapi gambarnya apa? Rock metal, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Dia biasa nonton rock itu di tempat festival. Yang saya pun lihat itu bisa jepit-jepitan. Nah, saya kira masalah... Ya, tapi itu nggak indikasi bahwa orangnya bisa tegas loh. Nah, Wah, kalau beliau tidak tegas, tidak mungkin bisa menghasilkan 17 pasar tradisional yang dimana rakyat kecil itu tetap menjadi tuan di atas pasar itu. Kalau beliau tidak tegas, tidak mungkin makro yang besar-besar itu, Carrefour segala macam sejenis itu ada di pinggir kota. Tanpa ketegasan, beliau tidak mungkin dipilih oleh orang Solo yang begitu keras
91%. Jadi itu bukti beliau tegas. Nah sama juga seperti saya kira ini soal rekam jejak saja Pak. Tapi paling penting bagi kami kira seperti tadi proyek Jakarta, persoalan itu soal ketegasan. Saya kebetulan ikut Bangga 1 tahun, kita sudah punya pola transportasi makro. Sebetulnya apa yang dilakukan dari Bang Yos, dari Pak Fauji Bowo, itu sudah tepat. Dan dulu memang ada undang-undang AJR, angkutan jalan raya itu, tidak memasukkan transportasi adalah sepeda atau gerobak atau becak. Selalu mengatakan transportasi adalah barang bermesin. Tapi setelah kita perbaiki undang-undang itu tahun 2009, itu juga termasuk. Nah jadi kalau saya katakan, kalau kita konsisten melaksanakan semua yang sudah dibuat dari konsultan universitas terkemuka itu, ini semua bisa terurai. Nah hanya sekarang saya katakan Bang Yos baik, Pak Fauji baik, semua calon ini juga baik. Kita hanya berlomba kreatif dan cepat dan kerja keras. Siapa yang bisa menawarkan kepada warga Jakarta untuk memenuhi semua hasil konsultan itu Pak. Nah ketegasan saya kira sekali lagi kami semua pejabat publik. Ini menarik juga bagi saya. Anda menganggapnya ini berlomba. Padahal menurut saya ini akan menjadi pertarungan sengit. Sekian banyak calon. Ini kuat-kuat loh. Jadi tidak sekedar perlombaan. Perlombaan itu beda dengan pertandingan. Perlombaan itu orang lari tidak pernah dia ketemu tuh. Ya. Cuma sejajarnya lari. Kalau pertandingan kayak Barcelona lawan Madrid. Kami tidak pernah merasa bertanding. Kami tidak pernah merasa bertanding. Tadi Pak Manono, Pak Alex, semua kita dengan sangat baik. Makanya saya katakan, semua ini adalah putra terbaik untuk calon gubernur DKI. Tinggal sekarang kami menawarkan dengan Mas Jokowi, mungkin kami lebih muda, lebih kreatif, atau karena lebih kerja keras, warga Jakarta lebih tertarik pada kami. Tapi kalau ternyata warga Jakarta tidak tertarik pada kami, ya pasti salah satu ini termasuk incumbent yang mungkin dipilih kembali. Jadi saya kira itu yang lebih penting bagi kami, bukan pertandingan, tapi kami berlomba sama-sama supaya Jakarta ini cepat rakyatnya bisa menikmati. Terima kasih. Baik.